Oke. Yang pertama nih, tugas dan tanggung jawab seorang POM itu apa aja? Gini Bu, ini kan saya kan sebelumnya belum pernah dapat materi ini. Oke. Maksud saya Dijelaskan lagi dari kita awal. jelaskan untuk bagaimana POM dan seterusnya sesuai dengan apa yang diberikan sama Ibu. Saya juga ini Bu, apa namanya, bisa bilang kan masih awam tentang tugas dan tanggung jawab POM. Makanya saya ikut untuk pelatihan POM itu sendiri Bu. Oh, POP juga masih ini nggak Pak? Masih belum. Kalau bisa kita masuk ke POM-nya saja Bu. Untuk materi-materi kan biasa kalau misalkan pelatihannya offline kan kadang biasa ada pembagian modulnya gitu Bu. Nah, modulnya kan sudah saya bagi tuh Pak modulnya. Ya. Udah pernah dibaca belum Pak? Ada video juga, sudah pernah di. Yang dibagi tuh videonya aja Bu. Materi juga ada saya bagi loh Pak. Mulai Saya dari kurang tugas cek dan kalau itu tanggung Bu. jawab POM, pengelolaan lingkungan, manajemen keselamatan Ya. pertambangan, manajemen keadaan darurat, kaidah teknis, standarisasi, teknis dan konservasi POM, Oh iya, kalau itu ada Bu. jasa Ya. pertambangan minerba. Nah itu. Iya ya. Jadi gimana Bu? Kita lanjut yang untuk mereview kembali atau gimana? Oke, kalau emang harus nge-review kembali, tapi kita mereviewnya hanya tidak terlalu detail ya Pak ya. Baik Bu, baik. Oke. Oke lah kalau begitu. Nah ini untuk tugas dan tanggung jawab pengawas operasional media bidang pertambangan, mineral dan batu bara. Jadi untuk pertambangan ini ada mineral logam dan batu bara itu merupakan dua usaha pertambangan yang berbeda. Untuk mineral logam sendiri dan batu bara itu sendiri. Oke. Untuk unit kompetensi ada yang pertama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional media, yang mana tugas dan tanggung jawabnya ini sendiri sama. Untuk pengawas operasional itu sama semua di 4 tugas dan tanggung jawab, 4 wewenang. Melakukan inspeksi pengujian perencanaan, melakukan inspeksi pengujian pemeriksaan, membuat dan menandatangani laporan, menjamin keselamatan kerja anak buah yang ditugaskan kepadanya, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua anak buah yang ditugaskan kepadanya. Terus untuk tugasnya yang lebih lanjut adalah sebagai administrator dan juga manajemen. Sebagai manajer, seperti itu. Administrator yang mana maksudnya adalah yang memonitoring seluruh perencanaan dan pelaksanaan program yang sudah dibuatkan oleh perusahaan dalam artian manajemen. Nah, sebagai manajer yaitu mengelola sumber-sumber daya, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Yang kedua, mengelola keselamatan pertambangan. Nah, untuk mengelola keselamatan pertambangan ini apa-apa saja program yang dapat dilakukan untuk menjamin keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan juga keselamatan operasional pertambangan. Di garis bawah ya, Mas. Keselamatan pertambangan itu ada 2, K3 pertambangan dan KO pertambangan. Oke. Nah, jadi dia harus bisa mengelola nih, melakukan upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan juga keselamatan operasional pertambangan. Yang ketiga, mengelola lingkungan pertambangan. Nah, lingkungan pertambangan ketika melakukan namanya baik itu IUP ataupun IUJP ataupun IPR harus membuat program pasca tambang dan reklamasi. Nah, itu yang terkait lingkungan. Yang keempat, mengelola keadaan darurat pertambangan. Nah, keadaan darurat pertambangan biasa pengelolaannya itu pra, terus ketika operasi, pasca operasi dan pemulihan. Nah, nanti ada kita bahas lah di materi selanjutnya. Mengenai keadaan darurat biasanya ada kebakaran,
Gitu. Terus yang kelima, melaksanakan upaya penerapan konservasi mineral dan batu bara. Belum mereka. Pak, udah Pak, silakan. Udah. Melakukan upaya penerapan konservasi mineral dan batu bara, mulai dari eksplorasi sampai ke pengangkutan dan penjualan. Oke, yang keenam, mengelola penerapan kaidah teknis pertambangan mineral batu bara. Yang ketujuh, mengawasi kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Dan yang kedelapan, mengawasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Nah, standar-standar apa saja yang digunakan? Kira-kira sampai di 7 unit kompetensi ini ada yang ingin ditanyakan? Mas Syamali? Begini Bu, ini kan saya bertanya, ini kita sharing aja kan Bu. Saya juga masih banyak belum mengetahui tentang bicara tentang POM lebih detail, itu kan masih butuh juga serapan ilmu juga. Jadi maksud saya seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada beberapa unit kompetensi, salah satunya kan mengawasi kegiatan unit usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Benar kan Bu? Iya benar, itu ada di unit kompetensi ke-7. Ini kan POM kan bukan jabatan teknis. Oke. Karena dia fungsinya tadi seperti di awal sebagai administrator dan manajer. Oke. Terus gimana? Gimana kalau misalkan dalam jabatan di struktur jabatan di perusahaan, misalkan dia tidak mengisi posisi manajer, tapi dia posisinya di bawah manajer begitu Bu. Terus bisa diulangi Pak, soalnya unitnya. Suaranya kabur. Iya Bu. Seperti yang dijelaskan tadi kan ada mengawasi kegiatan UJP mineral dan batu bara. Sedangkan POM kan bukan jabatan teknis Bu. Bagaimana kalau misalkan saya analogikan begini, misalkan seperti saya, itu kan bukan dalam posisi manajer, tapi di bawah dari manajer. Sedangkan kita yang mau diawasi adalah UJP itu sendiri Bu. Bagaimana kira-kira itu? Soalnya kan kalau misalkan saya sudah dibilang kompeten dalam POM, terus kemudian dalam posisi di perusahaan itu tidak ditempatkan dalam posisi manajer, begitu. Oke, nah Masnya ini kemarin jabatannya engineer ya? Iya Bu. Nah, biasanya nanti bakalan ditanya nih oleh asesor, kenapa Masnya ingin mengambil skema POM dalam artian sedangkan saat ini posisinya itu hanya masih engineer. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, seorang POM itu tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai administrator, lebih ke dibilang bukan keteknisan, bukan secara teknik. Iya. Begitu. Nah, makanya kebanyakan kalau misalkan yang dia memang operator, lebih nanti ditanyain ke bagian bahasanya itu kayak jadi lebih di-push karena memang selama ini dia itu di bagian keteknisan dan harus menjadi seorang administrator. Itu agak sedikit berbeda gitu kan, tugas dan tanggung jawabnya. Ketika pun nanti di tempatnya Masnya malah di bawah, maksudnya bukan sebagai manajer gitu kan. Ya itu lebih seperti menjadi dibilang modal lah ke depan kalau misalkan pengen mengajukan yang namanya penerbitan registrasi dari tempat kerja. Jadi kayak untuk modal lah sebenarnya. Karena kan nanti ketika sertifikat ini keluar, Masnya kan harus mendaftarkan ke perusahaan untuk diregistrasi sebagai pengawas operasional media. Nah, case-nya misalkan dalam waktu dekat ada perpanjangan perpanjangan UJP, diperlukan misalkan ada skop yang lebih luas dari tempat kerjanya Mas, misalkan nanti malah jadi pengen jadi IUP, itulah jadi kayak lebih modal lah dibilang kalau misalkan itu Mas.
kalau misalkan memang masih bertanya kira-kira apa sih tujuan sertifikasi ini kalau misalkan di tempat kerja sendiri posisinya bukan sebagai manajer. Ya kan misalkan nanti masih nggak, siapa yang tahu 2 tahun, 3 tahun ke depan entah jadi manajer, berarti kan bisa dimanfaatkan. Iya, iya. Kopi, Bu. Nah, di setiap Jadi kita lanjut unit, saja, Bu. gimana? Gimana, Mas? Kita lanjut mungkin. Oke. Jadi di setiap unit kompetensi ada beberapa elemen-elemen kompetensi yang penjabarannya. Misalkan, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional media atau POM, nah elemen kompetensinya melaksanakan tanggung jawab sebagai POM dan melaksanakan tugas sebagai administrator sesuai dengan kewajibannya yang telah diatur. Nah, tugas sebagai administrator ini apa saja? Nah, ini dia mengawasi bidang keselamatan, pengelolaan lingkungan, konservasi, gitu. Ya, kembali lagi, administrator itu apa? Tugas untuk yang namanya melakukan pengelolaan kebijakan. Nah, bagian mencatat-catat, surat menyurat, misalkan nanti ada mau perpanjangan IUJP atau apa, atau pengurusan ke kementerian, nah itu dia tugas dari si pengawas operasional media. Misalkan ada yang namanya di tempat kerjanya belum ada penggunaan standar atau belum menerapkan yang namanya SMKP, nah lebih ke pengelolaan itu secara administrasi. Karena kembali lagi misalkan kalau misalkan kita mengarah dari awal nih sebuah untuk izin usaha jasa pertambangan ataupun izin usaha pertambangan itu ada beberapa kaidah keteknisan, kaidah administrasi sampai kaidah finansial. Nah, pengawas operasional media yang bertanggung jawab atau bertugas di bagian administrasinya. Kayak gitu. Baik itu mulai dari menyusun yang namanya program mulai dari pratambang sebelum melakukan pekerjaan penambangan, selama pelaksanaan kegiatan penambangan, dan pasca tambang. Kayak gitu kira-kira. Iya. Terus yang ketiga melaksanakan prinsip manajemen keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan minerba. Nah, peraturan perundangan keselamatan pertambangan ini sendiri atau yang sering disebut dengan PKPP 2B, Perjanjian Karya Pertambangan. Nah, ada beberapa instansi yang terkait, mulai dari instansi bagian pengawas, ada Inspektur Jenderal, BPKP, BPK, dan untuk di pemerintahan ada Kepala Inspektur Tambang atau KAIT, ada lagi namanya Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang atau KAPIT, Inspektur Tambang. Nah, ada buku tambang yang diisi oleh KTT. Kalau misalkan memang dia hanya IUJP, yaitu PJO atau penanggung jawab operasional. Untuk perusahaan ada Kepala Teknik Tambang sebagai top manajemen atau pimpinan tertinggi, ada organisasi dan personil keselamatan pertambangan. Biasanya kalau misalkan dia itu sudah ada SMKP dan sudah punya struktur organisasi, yang mana SMKP itu terintegrasi dengan SMK3, ada yang namanya P2K3, ada yang namanya Emergency Response Team juga, dan di struktur-struktur organisasi lain. Program keselamatan pertambangan, baik itu yang K3 pertambangan ataupun yang keselamatan operasional pertambangan. Anggaran biaya ataupun di RKB biasanya ada tahunan atau per 3 tahun. Terus dokumen-dokumen dan laporan keselamatan pertambangan. Nah, biasanya untuk semua laporan-laporan itu, kalau misalkan dia adalah laporan kecelakaan, ada yang namanya buku kuning atau buku laporan kecelakaan. Dan semua itu juga harus ada dicantumkan atau dibuatkan di buku tambang. Nah, yang memegang buku tambang ini adalah si KTT. Karena KTT nanti yang akan bertugas atau bertanggung jawab menyampaikan kepada KAPIT ataupun KAIT. Ya. Oke.
Nah, untuk dasar peraturan keselamatan pertambangan minerba, ya kembali lagi ada di Undang-Undang 1945, terus ada di Undang-Undang 4 2019 tentang minerba, Undang-Undang 13 2003 ini tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang 1 1970 tentang K2 atau keselamatan kerja, ada PP Minerba nomor 55 2010, PP penerapan SMK 3, PP 50 2012, Peraturan Pemerintah Keselamatan Kerja Pertambangan 1993. Oke. Nah, yang terbaru ada di Kepmen ESDM 1827 tahun 2018. Nah, untuk SMKP ada di Permen 185. Itu dia untuk pelaksanaan penerapan dari SMKP atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Nah, untuk dasar hukum, nah ini ada di sini, bisa dibaca aja nanti masing sendiri. Ya. Baik, Bu, ya. Nah, untuk Undang-Undang 170 ini sendiri keselamatan kerja. Ini lebih apa ya? Undang-undang yang dibuat bertujuan untuk menjamin keselamatan kerja di tempat kerja. Mulai dari orangnya, proses produksi, dan juga lingkungan. Nah, itu dia di Undang-Undang 170. Ini kita dilewatin aja ya, Mas. Iya, lewat aja, Bu. Oke, untuk di PP 19 tahun 1973 tentang pertambangan. Nah, pertambangan penting bagi ekonomi nasional dan pertahanan negara ya. Seperti yang kita tahu, bagian pertambangan, baik itu mineral, logam, ataupun gas bumi, merupakan penyandang atau apa ya dibilang, pendapatan nasional. Bener nggak, Mas? Jadi mereka yang menyumbang pendapatan nasional tertinggi dari bidang migas dan juga mineral batubara. Oke, usaha pertambangan terus-menerus butuh peralatan khusus, bahaya dan kecelakaan begitu besar dan khas. Nah, untuk pekerjaan pertambangan ini memiliki yang disebut high risk atau beresiko tinggi. Atau sering disebut dengan padat teknologi dan padat risiko. Karena banyak resiko-resiko yang kompleks di dalamnya. Sehingga butuh yang namanya Departemen Pertambangan punya personil dan peralatan khusus untuk pengawasan keselamatan kerja pertambangan. Oke, di pasal 1 dinyatakan pengaturan keselamatan kerja pertambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan. Nah, ini yang menjadi kait kepala Inspektur Tambang. Pengawasan keselamatan kerja bidang pertambangan berpedoman pada Undang-Undang 1 1970 dan peraturan pelaksana lainnya. Menteri Pertambangan mengangkat pejabat pengawas keselamatan kerja bekerja sama dengan pejabat Depnaker Transco. Jadi lebih untuk misalkan terjadi yang namanya kecelakaan dan ada beberapa langkah-langkah sebelum mencapai ke ESDM, orang ESDM kita harus melapor atau memberikan laporan lah kepada Depnaker. Kalau dulu sebutannya Depnaker Trans, sekarang Depnaker saja, Departemen Ketenagakerjaan Provinsi. Pasal 4, Menteri Pertambangan secara berkala melakukan pelaksanaan pengawasan. Nah, ada laporan per 3 bulan sekali. Terus PP 1973 tidak berlaku untuk ketel uap. Nah, memang tidak berlaku untuk yang namanya penggunaan ketel uap atau pesawat uap. Karena ada undang-undang yang akan mengatur lebih jelas kayak gitu. Undang-undang pesawat uap atau ketel uap. Oke, di Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan minerba. Nah, ada pengaturan K3 dan keselamatan operasi. Keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan operasi pertambangan. Nah, di pasal 96 menyantumkan terkait kewajiban pemegang IUP, izin usaha pertambangan, dan izin usaha pertambangan khusus. Pasal 139 tentang pembinaan atau program-program pelatihan yang bisa dilakukan. Pasal 140 mengenai pengawasan. Pasal 141 objek-objek pengawasan apa saja.
Jadi mulai dari lingkungan, alat-alat berat ataupun material, alat dan bahan yang digunakan. Ini di sini. Oke. Ada ketentuan K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, baik itu reklamasi dan pasca tambang. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada yang namanya sebelum dikeluarkannya IUP ataupun IUJP ataupun IUPK ataupun IPR, ada yang namanya jaminan reklamasi dan jaminan AMDAL. Nah itu lebih ke situ. Terus konservasi dan sumber daya mineral batubara. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. Nah misalkan terkait air asam tambang harus dilakukan treatment dulu, baik itu penanganan pengolahan secara basah ataupun kering. Kebanyakan sih penggunaan media basah, pencampuran kapur atau tawas. Nah sampai mana dihitung dari standar baku mutu untuk dapat diedarkan atau disalurkan ke limbah masyarakat. Mengenai yang namanya apabila menggunakan alat-alat yang dapat mengakibatkan polusi udara yang sangat tinggi. Nah, biasanya itu akan dibangunkan stek atau cerobong kalau dia memang ada emisi-emisi gas tertentu. Oke. Nah, untuk di PP 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan minerba. Nah, ini ada di pasal 3, pembinaan penyelenggaraan usaha pertambangan, pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, pengawasan K3, pertambangan, pengawasan keselamatan operasi pertambangan, dan pelaksanaan pengawasan itu seperti apa. Ada di PP 55 tahun 2010. Nah, pengawasan keselamatan pertambangan sasarannya adalah untuk menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3. Dan juga untuk KO menciptakan kegiatan operasi pertambangan yang aman dan sehat. Keselamatan pertambangan tadi diingat ya Mas, ada K3 dan KO. Nah, untuk K3, apa sih yang bisa dilakukan? Yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen K3. Untuk mencapai yang namanya kegiatan operasi pertambangan yang aman atau keselamatan operasi pertambangan. Yang pertama, kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Pengamanan instalasi, sistem dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan, maintenance per bulan ataupun per triwulan, caturwulan, kompetensi tenaga teknik yang digunakan. Misalkan untuk pengawas teknis boiler, pengawas teknis PTP, nah itu harus diberikan kompetensi yang sesuai dengan spesifikasi atau kualifikasinya. Terus melakukan yang namanya evaluasi laporan hasil kajian teknis. Itu ada di pasal 27 WP 55 2010. Oke, untuk pengawasan K3 ini, keselamatan kerja, apa saja yang bisa kita lakukan? Manajemen risiko, manajemen keadaan darurat, melakukan yang namanya administrasi, dokumen kontrol, program-program K3, diklat dan pendidikan atau penyuluhan, melakukan inspeksi, melakukan penyelidikan kecelakaan. Nah ini nih, kira-kira kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjamin keselamatan kerja. Untuk pengawasan K3. Untuk kesehatan kerja, apa yang bisa kita lakukan upaya-upayanya? Ergonomik, hygiene dan sanitasi industri, program KESJA, misalkan pengukuran-pengukuran, melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus. Pengelolaan makanan, minuman, dan gizi, apabila menggunakan catering ataupun penyedia jasa pihak ketiga, harus bisa dilihat terkait baku mutu dan standar gizi yang mereka akan berikan. Diagnosis penyakit, berarti harus menyiapkan yang namanya personil para medis yang sudah hypercare. Untuk pengawasan lingkungan kerja, nah ini ada debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, udara, ventilasi, faktor kimia, radiasi, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja.
Biasanya seperti apa? Harus dilakukan pengukuran. Nah, untuk pengukuran ini harus ada yang namanya standar awal, agar kita bisa menentukan lingkungan kerja kita ini masih aman atau tidak. Nah, untuk lingkungan kerja ada permen yang mengatur Permen 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Jadi untuk nilai ambang batas fisika, kimia, biologi, ergonomi, biomekanik itu sudah ada di situ. Nah, misalkan untuk debu, kita bisa menggunakan ada tuh alat ukur debu. Berapa ada indikatornya. Nah, untuk kebisingan menggunakan sound level meter, getaran juga pencahayaan, luxiometer. Jadi pengukurannya emang ada alat ukur sendiri dan ada standar ataupun nilai pembanding yang bisa menentukan apakah lingkungan kerja kita ini masih terbilang aman untuk suatu kegiatan kerja 8 jam per hari ataupun mungkin yang menggunakan 2 shift 12 jam kerja sehari, itu bisa diatur. Terkait manajemen K3, kebijakan, struktur organisasi, program-program, penerapan K3, evaluasi dan tindak lanjut. Jadi mengenai manajemen K3 ini yang lebih enaknya itu ya memang kalau sudah ada sistemnya, yaitu tadi sistem manajemen K3 ataupun sistem manajemen keselamatan pertambangan. Jadi harus ada kebijakan K3. Nah, ada struktur-struktur organisasi untuk setiap personil yang ada di tempat kerja. Pengujian kelayakan peralatan, sarana, dan instalasi ini untuk pengawasan keselamatan operasi atau keselamatan operasional pertambangan. Ada sistem ventilasi yang harus kita sering uji, sistem penyanggaan, kestabilan lereng, tinggi jenjang, gudang handak atau gudang bahan peledak apabila ada kegiatan peledakan atau yang namanya biasanya kerja panas. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang ada peledakan harus biasanya membuat form izin kerja panas. Oke, penimbunan BBC, sarana dan prasarana, alat angkut orang, alat angkut barang dan material, alat angkat angkut, bejana bertekanan, instalasi, pressure safety valve, peralatan listrik, kapal keruk atau isap. Nah, ini dia prasarana ataupun sarana yang harus diuji kelayakannya untuk menjamin yang namanya pengawasan keselamatan operasional. Terus untuk pengujian ataupun penilaian kompetensi. Nah, biasanya ada penilaian kompetensi untuk calon kepala teknik tambang. Nah, untuk penilaian kompetensi ini biasanya harus ada melakukan rapat sebelum suatu IUJP ataupun IUP ataupun IUPK. Misalkan IUP itu kan harus mempunyai seorang kepala teknik tambang. Nah, untuk di penilaian kompetensinya ini harus ada rapat dengan orang SDM untuk menentukan spesifikasi. Apakah kepala teknik tambang dari IUJP ini harus dengan kompetensi POP, POM, atau POU. Ketika memang kegiatan pertambangan, usaha pertambangannya itu dinilai dan setelah dikalkulasi adalah di bagian risk sedang. Nah, itu biasanya hanya di kompetensi POP ataupun POM. Kalau misalkan dia di high risk, biasanya KTT-nya itu minimal POU. Jadi untuk menentukan kepala teknik tambang harus memiliki kompetensi POP, POM, ataupun POU, itu harus ada rapat dengan bagian SDM dulu. Terus untuk pengujian kompetensi juru ledak, juru ukur untuk bagian pengukuran, nah ini harus mengikuti nanti ada sertifikasi diklat kompetensi. Pengujian kompetensi pengawas operasional juga POP, POM, dan POU. Pengujian kompetensi juru las, nih ada juga dari yang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau yang mungkin yang SMAW, GMAW, atau yang FSAW. Nah, itu ada kompetensi-kompetensi tersendiri untuk juru las. Pengujian kompetensi operator alat dan angkut. Nah, apakah dia itu jenis loader, crawler, ekskavator, forklift, dan lain-lain, itu ada kompetensi-kompetensi sendirinya. Rigger. Nah, untuk pengujian kompetensi pengelola keselamatan. Nah, untuk pengelola keselamatan ini itu biasanya ada yang K3. K3 umum atau K3 pertambangan. Ahli muda K3 pertambangan, ahli madya K3 pertambangan, ahli utama K3 pertambangan.
Nah, itu ada sedikit perbedaan antara pengawas operasional dan ahli. Pengawas operasional yaitu lebih ke pengawasan K3 dan pengawasan KO, sedangkan ahli K3 pertambangan baik itu ahli muda, madya dan utama itu lebih ke pengawasan pemberlakuan K3 di tempat kerja bidang pertambangan dan langsung perpanjangan tangan dari Disnaker setempat. Itu dia bedanya. Kalau POP pengawas itu kan lebih ke SDM, sedangkan kalau untuk ahli K3 pertambangan itu lebih ke Disnaker Prof atau Disnaker kota lah kayak gitu. Ini Bu, ini kan kita bahas mengenai masalah keselamatan K3 pertambangan. Jadi saya sedikit mau bertanya menyangkut mengenai sertifikasi mungkin untuk K3 ya. Jadi kan untuk K3 itu sendiri kan ada yang dari Kemnaker itu Bu. Sedangkan di sisi lain ada juga K3 yang diterbitkan oleh BNSP sendiri kalau tidak salah Bu ya. Oke, jadi perbedaannya itu adalah untuk dari BNSP dia itu tertulis sertifikat kompetensi. Berarti seseorang yang namanya tercantum di situ secara kompetensi sudah dinilai kompeten oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, untuk yang dari Kemenaker, dia itu mengeluarkan yang namanya SIO, Surat Izin Operasi. Atau SKP, Surat Keputusan Penunjukan. Nah, misalkan untuk ahli, semua ahli itu harus ada Surat Keputusan Penunjukan. Karena ahli ini sebenarnya sama fungsi, sama tugas dan wewenangnya dengan pengawas Dinas Ketenagakerjaan secara pasal. Jadi harus ada yang namanya surat keputusan penunjukan ataupun surat izin operasi. Ya. Jadi perbedaannya untuk Kemenaker bisa mengeluarkan itu dan untuk BNSP tidak bisa. Jadi BNSP itu hanya mengeluarkan sertifikat kompetensi. Itu sih dia perbedaannya, Mas. Baik. Kira-kira di copy, Mas? Ya, lanjut Bu. Ya, di copy Bu. Lanjut. Oke. Untuk pelaksanaan pengawasan oleh inspektur tambang, seperti apa melakukan pelaksanaannya? Melakukan evaluasi terhadap laporan berkala dan atau laporan sewaktu-waktu. Nah, untuk laporan sewaktu-waktu ini misalkan terjadi keadaan darurat ataupun kecelakaan. Pemeriksaan berkala atau laporan atau pemeriksaan sewaktu-waktu. Penilaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Biasanya ada penilaian tahunan dari inspektur tambang. Pengawasan oleh inspektur tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. Yang mana inspektur tambang ini sendiri tidak langsung inspeksi gitu, langsung ke lapangan, tetapi dia akan melakukan pertemuan dengan KTT, karena KTT yang akan menyampaikan. Kayak gitu. Terus inspektur tambang berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat, setiap diperlukan. Menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan apabila dinilai memiliki akibat yang fatal. Mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian tetap kepada kait kepala inspektur tambang. Oke, selanjutnya ada di Permen ESDM 26/2018 tentang pelaksanaan kaidah teknis pertambangan dan pengawasan pertambangan minerba. Ada 9 bab dari ketentuan umum, pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan dan minerba, pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, sanksi-sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Nanti bisa dibaca aja. Ya, baik Bu. Nah, untuk organisasi manajemen keselamatan pertambangan, ada yang namanya pertama Komite Keselamatan. Oke. Dan ada eksternal dan internal audit. Nah, ini audit kalau misalkan di tempat kerjanya sudah SMKP dan SMK 3, nah harus nih kedua-duanya.
Kembali lagi audit. Audit itu adalah kegiatan untuk memeriksa pencapaian keberhasilan suatu sistem di tempat kerja berdasarkan dengan sistem yang berlaku. Misalkan, untuk audit internal SMKP. Nah, audit internal SMKP tetap cakupannya berintegrasi dari audit eksternal, yang mana itu ada di Kepmen 185. Jadi untuk audit perbedaan dari audit internal dan eksternal, ya internal dilakukan oleh tenaga kerja yang ditunjuk yang sudah berkompetensi dan memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk melakukan audit. Nah, sedangkan untuk audit eksternal kita mengundang atau memakai jasa provider ataupun perusahaan jasa K3 bidang audit. Kayak gitu. Perbedaannya lagi adalah audit internal itu ya berlaku di perusahaan itu aja. Itu kan di skup perusahaan itu, ataupun mungkin kalau misalkan user ya di user dan kontraktor-kontraktor yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau untuk audit eksternal, yaitu kalau SMKP akan dikeluarkan oleh SDM. Nah, jadi ada sertifikatnya nanti bahwa perusahaan itu sudah SMKP dan berapa persen persentase pencapaiannya. Nah, untuk yang sistem manajemen keselamatan K3, nah ada juga yang internal dan eksternal. Kalau di eksternal langsung tertanda tangan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu dia perbedaannya dari SMKP dan SMK3. Oke, untuk komite keselamatan ada KTT ataupun PJO, tadi yang di perbedaan dari IUP dan IUJP. Ada pengawas teknis dan pengawas operasional untuk menjamin yang namanya program keselamatan pertambangan. Ada manajer keselamatan, dan untuk terakhir adalah menghindari yang namanya accident. Kayak gitu. Oke, di Permen SDM nomor 26/2018 KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Oke. Pemegang IUP ataupun IUPK, baik itu eksplorasi dan operasi produksi, wajib memiliki seorang KTT. Oke. IUP juga. Nah, dalam pelaksanaan kaidah teknis usaha jasa pertambangan, harus mengangkat PJO di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KTT. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi si PJO ini ada tanggung jawabnya lagi kepada KTT. Karena kan PJO kan kalau misalkan di dalam suatu izin usaha pertambangan ada usaha jasa pertambangan. Atau kalau misalnya kita lebih singkat ada user dan ada kontraktor ataupun subkontraktor. Nah, KTT ini si usernya dan biasanya ada beberapa PJO sebagai yang KTT yang mengesahkan, Bu, ya? Gimana, Pak? KTT yang memberikan pengesahan begitu ya? Iya, untuk di PJO. Atau memberikan pengesahan saja? Iya, pengesahan untuk di struktur organisasi di PJO. Tapi kalau misalkan memang sudah misalkan di tempat kerja yang Mas PJO paling tinggi ya, setelah dia masuk di PJO dan itu ada sedikit perbedaan, apa ya dibilang, misalkan di dalam kebijakan K3 pertambangan, user itu harus punya kebijakan K3 pertambangan sendiri. Tetapi ketika misalkan IUJP-nya itu ada perbedaan jasa atau kegiatan, si PJO berhak mengeluarkan kebijakan sendiri. Tetapi tidak menyalahi ataupun tidak kayak mengkritisi, tidak melanggar, itulah dari kebijakan K3 yang sudah dikeluarkan oleh KTT. Kayak gitu. Ya. Selanjutnya ada Kepmenaker ESDM 1827 tahun 2018 yang dikeluarkan tanggal 7 Mei 2018 tentang pedoman kaidah
teknik usaha jasa pertambangan dan evaluasi kaidah teknik usaha jasa pertambangan. Nah, ada 8 lampiran. Lampiran 1, ini ada pedoman permohonan, evaluasi, pengesahan KTT, penanggung jawab teknik dan lingkungan atau sering disingkat PTL, kepala teknik bawah tanah, KTBT, pengawas operasional, pengawas teknis, PJO. Itu ada di lampiran 1. Untuk lampiran 2, ada pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Untuk lampiran 3, ada pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan pemurnian minerba. Terus di lampiran 4 ada pedoman penerapan SMKP. Lampiran 5, pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan minerba. Lampiran 6, ada pedoman pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi pada kegiatan usaha pertambangan. Lampiran 7, ada pedoman pelaksanaan konservasi minerba. Lampiran 8, pedoman kaidah teknik usaha jasa pertambangan dan evaluasi kaidah teknik usaha jasa pertambangan. Ini ada di Kepmen SDM 1827. Oke. Selanjutnya, pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian minerba meliputi yang pertama, sistem dan pelaksanaan pemeliharaan ataupun perawatan sarana ataupun prasarana, instalasi, peralatan pertambangan. Dengan cara apa? Membuat daftar sarana, prasarana, instalasi apapun itu yang ada di tempat kerja. Mengidentifikasikan semua jenis dan karakteristik atas pemeliharaan atau perawatan sarana. Menyusun dan menetapkan prosedur pemeliharaan. Jadi harus membuat SOP pemeliharaan dan juga perawatan sesuai dengan identifikasi jenis karakteristik dari sarana. Misalkan untuk pemeliharaan peralatan listrik ada SOP-nya. Atau alat berat ada SOP-nya. Merencanakan program dan jadwal pemeliharaan. Nah, biasanya untuk lebih lebih terintegrasi, ada yang namanya planning tahunan. Ataupun mungkin dijadwalkan pemeliharaan tahunan. Dalam 1 tahun itu berapa kali? Setiap bulan apa? Untuk maintenance terjadwal. Atau yang preventif. Melaksanakan pemeliharaan atau perawatan pertambangan. Terus melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pemeliharaan. Dan selanjutnya adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Mendaftarkan, mengidentifikasi, menyusun, merencanakan, melaksanakan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ketika melakukan yang namanya pemeliharaan, ditemukan beberapa kelainan ataupun beberapa keadaan-keadaan lah gitu yang tidak sewajarnya. Tindak lanjut seperti apa? Apakah perlu dijadwalkan perbaikan segera atau tidak? Kayak gitu. Terus mengenai buku tambang. Buku tambang itu dipegang oleh KTT atau PTL, pengawas teknik dan lingkungan. Serta salinannya disimpan di kantor kait atau kepala inspektur tambang atau kepala dinas. Nah, ini dia contoh untuk buku tambang. Oke. Selanjutnya ada buku daftar kecelakaan tambang atau buku kuning. Pemegang izin usaha pertambangan memiliki buku daftar kecelakaan tambang yang disimpan dan selalu tersedia di kantor KTT atau PTL. Nah, biasanya kalau terjadi yang namanya kecelakaan kerja ataupun insiden-insiden darurat, nah, misalkan nih, kita kan nggak boleh tuh ngucur-ngucur langsung telepon ataupun hubungin KTT. Yang pertama kita harus menghubungi atasan langsung. Atasan langsung, atau kalau misalkan tidak ada atasan langsung, kita harus menghubungi namanya CCR biasanya. Command center room, atau room, apa ya dibilang, kayak customer service gitu. Nah, dari CCR biasanya yang akan langsung menghubungi ke administrasi untuk ke KTT. Kayak gitu. Nah, ini untuk buku daftar kecelakaan, wilayah pertambangan apa, ini. Di wilayah kontrak karya atau P2KP atau di wilayah kuasa pertambangan. Ini termasuk cedera ringan, berat, atau mati. Nah, cedera ringan apabila 1 sampai
3 hari sampai 3 minggu. Cedera berat apabila ada yang namanya seperti cedera-cedera berat, ataupun mungkin di atas 3 minggu sampai 3 bulan itu masuk cedera berat. Kalau mati ya memang mati atau fatality. Gitu. Jadi untuk daftarnya ada nomor urut kecelakaan tambang biasanya dari nomor 01 sampai nomor urut yang keberapa, waktu, hari, dan jam kerja, tempat kecelakaan, nama, jenis kelamin, dan umur, identitas nih dari korban, jabatan atau berapa lama dipegang dari korban, sifat kecelakaannya apa, pekerjaan yang sedang dilakukannya apa, saksi-saksinya baik saksi langsung dan saksi tidak langsung, uraian kecelakaan seperti apa, bila dilaporkan kepada KPT seperti apa, catatan terkait. Terus untuk pelaporan keselamatan kerja. Pelaporan keselamatan kerja dilakukan sesuai dengan format dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk RKAB, ini RKAB keselamatan kerja, disusun sesuai dengan format dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya itu RKB ini dirancang di akhir tahun dan akan diimplementasi mulai dari awal tahun berjalan. Untuk RKAB. Di RKAB ini sendiri ya, sudah ada rencana kerja tahunan, rencana program kerja K3, pelatihan-pelatihan yang mungkin akan dilakukan, pelatihan khusus, kapan akan dilakukan audit internal, kapan akan dilakukan inspeksi internal, kapan akan dilakukan inspeksi eksternal ataupun audit eksternal. Nah, itu ada di sini. Oke, yang selanjutnya ada prosedur dan atau instruksi kerja. KTT atau PTL menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mendokumentasikan seluruh prosedur dan atau instruksi kerja untuk menjamin setiap kegiatan dapat dijalankan secara aman. Dokumen dan laporan pemenuhan kompetensi. KTT mengidentifikasi, mendokumentasi, dan memelihara setiap dokumen dan laporan terkait pemenuhan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya. Nah, ini untuk kira-kira program pendidikan dan pelatihan, fire factor, ataupun mungkin penggunaan APAR, drill kebakaran. Nah, ini bisa. Karena kebakaran itu merupakan kegiatan darurat, keadaan darurat yang biasanya ada di setiap bidang kegiatan kerja. Yang paling simpel sih biasanya ini. Terus melakukan pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja. Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pekerja baru. Nah, biasanya dalam bentuk safety induction. Pekerja tambang atau untuk tugas baru biasa diberikan diberikan pengenalan dengan JSA. Pelatihan untuk menghadapi bahaya dan pelatihan penyegaran tahunan drill ataupun mungkin kompetensi-kompetensi khusus. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kegiatan, jenis, dan risiko pekerjaan pada kegiatan usaha pertambangan. Misalkan, apabila di tempat kerjanya memiliki potensi kebakaran yang tinggi, nah biasanya harus diberikan atau disiapkan satu orang pekerja yang memang menjadi ahli kebakaran. Atau kalau misalkan memang pekerjaannya itu untuk secara pengawas teknis butuh ahli PAA, berarti harus diberikan pendidikan pelatihan sebagai ahli K3 pesawat angkut dan angkut. Nah, untuk standar kompetensi ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau KAI. Ini misalkan nih keadaan ini kecelakaan tambang. Kecelakaan tambang kemarin ada 5 kriteria. Apabila salah satu tidak terpenuhi ataupun mungkin terpenuhi tetapi ketika dimintai keterangan dari tenaga ahli, ada beberapa penyebab-penyebab lain yang dapat ngedistract dari 5 poin itu, tetap dinamakan kecelakaan kerja biasa. Kayak gitu. Masih ingat ya Mas, kecelakaan tambang? 5 kriteria? Iya, Mas. Oke. Iya. Nah, ini tadi benar-benar terjadi, mengakibatkan cedera yang diberi izin oleh KTT ataupun PTL,
akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lain untuk usaha pertambangan. Terjadi pada jam kerja, terjadi di wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Jadi misalkan gini Bu, saya angkat salah satu kasus atau contoh. Misalkan yang pernah saya temui di lapangan ini Bu, dalam suatu iup perusahaan, tapi dia kan tidak memiliki JT Bu, untuk melakukan proses pengapalan. Posisi JT berada di iup perusahaan yang di sebelahnya gitu Bu, yang berdekatan posisi JT-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan pekerjanya yang masuk dalam perintah KTT dan beberapa struktur lain dalam pekerjaannya itu, entah itu supervisor dan beberapa kru lain, itu mengalami cedera di wilayah JT itu sendiri Bu. Jadi itu tidak masuk dalam kriteria kecelakaan tambang. Soalnya kan di luar dari iup-nya Bu, begitu. Ketika misal nih sudah ada surat tugas, tetapi kecelakaan itu tidak ada di wilayah IUP, itu tidak kecelakaan tambang, itu hanya kecelakaan kerja biasa. Sekalipun status dari JT itu sendiri, itu status kan biasa yang kita temui di lapangan kan, salah satu perusahaan tidak memiliki JT misalkan, tapi dia lebih kepada izin pinjam begitu, tapi wilayahnya di luar dari iup perusahaan itu sendiri. Ada izin pinjam. Gini loh, kalau misalnya kita melakukan identifikasi itu, misalnya surat tugas, kalau misalkan kegiatan ataupun pekerjaan yang akan dilakukannya itu ada berkenaan ada di tempat itu bisa dijadikan kecelakaan tambang. Misalkan nih ada kecelakaan kerja di jam istirahat, bukan di jam kerja, tetapi sudah mendapatkan izin dari KTT untuk melakukan kegiatan itu di jam pertambangan yang memang urgent, itu kecelakaan tambang. Jadi sebenarnya untuk melakukan identifikasi itu perlu analisis yang lebih lagi. Kita harus menganalisis di surat tugas itu kegiatan apa yang akan dilakukannya, harus dianalisis kira-kira bagaimana mobilisasi ke tempat itu. Gitu. Tapi kan tadi di kasus itu Mas bilang tidak di wilayah pertambangan, tidak di IUP. Ya, tapi dia wilayahnya di luar dari IUP perusahaan itu. Itu kan jadi status JT-nya itu bukan di wilayah perusahaan itu Bu. Jadi bagaimana kalau saya pertanyakan tadi, bagaimana kalau di sana terjadi kecelakaan tambang? Soalnya kan di sana ada aktivitas alat berat juga, ada pekerja juga di sana yang bekerja di JT-nya itu Bu. Makanya saya bertanya, kalau misalkan bukan di wilayah di sana, bukan di wilayah pertambangan atau bukan di wilayah IUP, itu tidak kecelakaan tambang, itu hanya kecelakaan kerja biasa. Kecelakaan biasa Bu ya? Oh, iya. Di kopi Bu, di kopi. Ini tadi itu penggolongan cedera, ringan itu 1-3 minggu, berat itu lebih dari 3 minggu, ada sisa tetap atau cedera retak tulang, mati, ya memang mengakibatkan kematian ataupun fatality. Ada lagi yang disebut dengan kejadian berbahaya, merupakan kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Contohnya, ini mesin pengangkat roboh, tabung bertekanan meledak, terjadi hubung pendek, kebocoran bahan berbahaya, dan lain-lain. Untuk ketentuan melapor penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya, dilakukan penyelidikan oleh KTT, PTL, ataupun inspektur tambang berdasarkan pertimbangan kait ataupun kepala dinas atas nama kait, melakukan penyelidikan terhadap semua kecelakaan dan kejadian dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam. Nah, ini untuk SMK 3 membangun budaya K3, ada natural instinct, supervision ataupun pengawasan.
pembaikan diri secara bebas ataupun secara diri sendiri dan tim. Nah, pokoknya intinya ini lebih ke dari awal itu seseorang itu dipaksa, terus akan melakukannya itu dengan terpaksa, bisa, dan terbiasa. Itu sih ke sini. Sampai membentuk yang namanya budaya ketiga ataupun behavior based safety. Sikap berdasarkan keselamatan. Definisi dan ruang lingkup SMKP merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif dalam artian ya di sini bidang kerja pertambangan. SMKP itu ada K3 dan KO, menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, juga menciptakan kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat. Nah, untuk elemennya itu ada 7, mulai dari kebijakan, perencanaan, organisasi dan personil, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, sampai ada yang namanya tinjauan manajemen. Untuk kembali ke continual improvement, pengembangan yang kontinu. Gitu. Nah, ini dia untuk siklus SMKP, nanti bisa dibaca sendiri mulai dari kebijakan, ada penyusunan kebijakan, isi kebijakan, penetapan kebijakan, komunikasi kebijakan, tinjauan kebijakan. Dan untuk kriteria auditnya itu ada nilainya nih, mulai dari 1 sampai 4. Posisi 1 itu seperti apa, 2, 3, 4 itu ada untuk pedoman-pedomannya di Kepmen 185. Jadi lihat di situ aja. Oke, terus untuk pedoman penerapan SMKP. Dasar pertimbangan yang pertama untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Menjamin pekerja tambang yang selamat dan sehat, serta operasi tambang yang aman, efisien, dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan minerba. SMKP Minerba yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan. Jadi sistem manajemen keselamatan pertambangan merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mencapai keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Nih. Terdiri dari 7 elemen. Sebagai pengukuran kinerja harus melakukan yang namanya audit internal dan audit eksternal. Ada di lampiran 4, bisa dibaca aja nanti. Terus untuk proses pelaksanaan audit internal dan eksternal menggunakan skema yang mengacu kepada standar. Penentuan kelayakan audit, penentuan ketua tim audit, pemilihan tim auditnya siapa, penentuan tujuan, ruang lingkup dan kriteria auditnya, pelaksanaan kontak awal dengan audit, dan pelaksanaan tinjauan dokumen. Nah, ini untuk yang namanya kita melakukan audit internal. Tapi kalau misalkan pakai jasa ataupun PJK3 dari luar, biasanya untuk kelayakan audit ini harus ada main days, pertemuan pertama. Kita harus tinjau lokasi dulu, melihat yang namanya skop perusahaan. Jadi ketika melakukan audit eksternal bisa ada pertemuan per tiap bulan selama 6 bulan. Tiap bulan selama 6 bulan berarti ada 6 kali pertemuan. Di pertemuan awal untuk tinjauan dasar, terus ada 4 kali pertemuan audit per bagian-bagian. 1 kali pertemuan itu 8 jam. Dan pertemuan terakhir memang untuk audit eksternalnya. Jadi ada 6 kali kunjungan dari tim eksternal ataupun PJK3 bidang audit. Nah, untuk di bagian kegiatan pekerjaan yang menggunakan handak ataupun bahan peledak, nah ada ketentuan-ketentuan mulai dari kompetensi juru ledaknya, mulai dari formulir izin kerja, karena merupakan salah satu pekerjaan khusus dan juga risiko yang sangat tinggi.
Jadi harus ada form itu, terus mulai dari tempat penyimpanan bahan peledak, nah itu ada. Kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan, Pak Syamali? Sementara tidak ada, Bu. Oke. Untuk keselamatan fasilitas pertambangan, gedung dan bahan yang pertama, pemeliharaan dan perawatan gedung bangunan, perlindungan terhadap pekerjaan di bagian atas, jalur dan gang, proteksi gedung. Nah ini beberapa fasilitas-fasilitas pertambangan yang perlu dipelihara. Penyalur petir. Ya. Perlindungan terhadap kemungkinan terjatuh, berarti harus ada identifikasi bahaya dan penilaian resiko untuk pekerjaan-pekerjaan ketinggian. Jembatan kerja, jalan bertangga atau stairway, kalau misalkan ada menggunakan konveyor, nah itu harus dijamin keselamatan fasilitasnya. Untuk perbengkelan, bengkel dioperasikan dan dipelihara dalam keadaan bersih, rapi, sehingga tidak menimbulkan bahaya. Nah, kalau misalkan dipelihara dalam kondisi bersih dan rapi, itu lebih ke tugas housekeeping. Ya, bagaimana menjamin pekerjaan itu rapi dalam prinsip 5R. Rapi, resik, rawat, rajin, dan ringkas. Iya. Ini 5R. Oke. Nah, ini untuk apabila menggunakan tangki timbun. Nah, harus biasa kalau menggunakan tangki timbun harus melakukan inspeksi berkala untuk tangki timbun yang digunakan. Melakukan inspeksi berkala, terus ketika pun memang melakukan inspeksi internal, harus memiliki kompetensi untuk operator untuk inspektor tangki timbunnya gitu. Oke. Untuk keselamatan tambang permukaan mencakup cara kerja yang aman. KTT menjamin setiap kegiatan di tambang permukaan dilaksanakan dengan aman. Cara kerja yang aman pada kerja tambang ya harus ada SOP atau standar kerja. Nah, setelah standar kerja ada yang namanya work instruction ataupun instruksi kerja. Ketika memang pekerjaan itu dinilai memiliki potensi yang tinggi, harus ada JSA. Ya, kira-kira untuk materi tugas dan tanggung jawab seorang PWM. Kira-kira sampai situ yang ingin didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, kita ke materi selanjutnya. Ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada, Bu. Kita lanjut saja, Bu. Oke. Kita lanjut aja, Bu. Manajemen keselamatan pertambangan. Untuk unit kompetensi mengelola keselamatan pertambangan atau memanajemen keselamatan pertambangan, ada elemen kompetensi yang pertama membuat program keselamatan pertambangan, mengkomunikasikan program keselamatan pertambangan kepada seluruh tingkatan pekerja dan manajemen, terus melaksanakan. Nah, semua kegiatan, semua unit kompetensi, tetap itu kembali ada membuat program, merencanakan, selanjutnya ada mengkomunikasikan dan melaksanakan. Setelah dilaksanakan, biasanya harus tetap diakhiri dengan tinjauan ulang. Oke. Ingat aja pernah dengar prinsip PDCA enggak, Mas Ali? Syam Ali? Belum pernah. Itu merupakan prinsip manajemen yang dikeluarkan oleh tim Jepang, namanya itu Kaizen. Jadi PDCA itu adalah kepanjangan dari Plan, Do, Check, and Action. Merencanakan, melakukan, mengevaluasi, dan kembali mengaktualisasikannya. Itu sistemnya Plan, Do, gimana Check, itu, and Action. Gimana, Pak? Sistemnya kayak gimana itu? Jadi PDCA itu ya seperti siklus tertutup. Kita memplanning dulu, melakukan apa yang kita rencanakan,
terus ngecek ataupun memeriksa ataupun meninjau ulang. Setelah kita cek, kita action kembali. Planning lagi, do lagi, check, action. Jadi planning, doing, checking, action. Nah itu dia, berputar. Seperti itu. Oke, untuk manajemen. Manajemen merupakan proses mendaya gunakan sumber daya. Sumber daya di sini maksudnya adalah sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuan manajemen itu kalau misalkan disingkat ada planning, organizing, leading, and controlling. Merencanakan, mengorganisasi, memimpin atau mengarahkan dan mengendalikan atau controlling. Atau bisa juga kegiatan spesifik dalam menggerakkan sejumlah orang agar berlangsung efektif dalam mencapai tujuan dan organisasi menjadi produktif. Nah, fungsi manajemen. Planning, organizing, leading, and controlling. Itu diingat ya, Mas. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning itu aktivitas manajerial untuk masa depan. Berarti menetapkan strategi, menetapkan kebijakan, sasaran, dan aktivitas yang akan dilakukan. Nah, biasa dalam bentuk apa? Ada key performance. Organizing, mengatur dan mengelola aktivitas manajerial untuk mengatur kegiatan yang harus dilaksanakan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, tepat guna dan tepat sasaran atau tepat waktu. Leading, memimpin, aktivitas manajerial untuk memimpin, mengarahkan dan mendorong agar memperoleh kinerja yang optimal. Controlling, mengendalikan, kegiatan untuk memastikan hasil kerja sesuai dengan rencana atau sesuai dengan program yang telah disusun. Planning, organizing, leading, and controlling. Nah, jadi manajer merupakan seseorang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan bertanggung jawab terhadap tempat kerja, suatu aktivitas kerja ataupun orang-orang yang dipekerjakan di bawahnya atau yang ditugaskan kepadanya. Nah, responsibility management bukan memaksimalkan keuntungan, tetapi meminimalkan yang namanya kerugian. Karena kembali lagi, apabila kerugian yang kita minimalkan, ya pasti keuntungan akan meningkat. Jangan sampai karena kita memikirkan keuntungan, tapi kita tidak memikirkan seperti keselamatan kerja, tidak memikirkan yang namanya proses kerja, jam kerja. Nah, itu malah akan meningkatkan kerugian. Jadi kalau misalkan kita meminimalisir kerugian dengan cara tadi BPR, manajemen risiko, dan lain-lain, nah itu secara tidak langsung akan meningkatkan profit ataupun keuntungan perusahaan. Okay. Nah, untuk rasio pencegahan kecelakaan, di dalam satu cedera serius, ada 10 cedera minor, ada 30 kerusakan barang, dan ada 600 insiden tanpa cedera atau tanpa kerusakan. Jadi bagaimana cara kita untuk meminimalisir atau menghilangkan cedera serius ini adalah dengan mengurangi dari insiden tanpa cedera dulu. Meminimalisir, menghilangkan si 600 ini tadi, yang paling bawah dulu. Atau ya ini sama aja. Nah, yang tadi untuk teori gunung es. Jadi ketika kerugian yang terlihat itu hanya $1, tetapi ada 6-53 dolar kerugian di bawah yang tidak terlihat. Itu dia untuk teori gunung es. Teori nilai suatu kecelakaan yang terlihat itu lebih kecil daripada yang tidak terlihatnya. Yang tidak terlihat adalah luka-luka, keadaan medis, dan lost time injury. Yang tidak terlihat ini ada kerusakan ataupun kerugian propertis, kerusakan ataupun penghentian yang namanya kegiatan produksi, material, dan biaya-biaya yang lainnya. Untuk identifikasi masalah, manajemen problem dan operational problem, problem manajemen dan problem operasi. Bagaimana kita mengidentifikasikan masalah, bukan malah berfokus pada masalah itu. Okay. Teknik pengukuran ada
3. Pengukuran akibat ataupun kerugian akibat kecelakaan, pengukuran fakta atau bukti, dan pengukuran upaya ataupun usaha. Untuk pengukuran akibat, nih, bisa dengan CFR, frequency ratio, dan severities ratio. Frekuensi ratio ini adalah tingkat kemungkinan terjadi. Jadi jumlah korban kecelakaan dibagi jumlah jam kerja dikali 1 juta. Dan untuk tingkat keparahannya adalah jumlah hari hilang dibagi jumlah jam kerja. Nah, untuk SR ini ada tabelnya. Misalkan untuk kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya jari seseorang, ataupun mungkin ada hilangnya penglihatan, itu ada nilai-nilainya. Biasanya kalau tangan hilang lengan itu kalau tidak salah 3.000 jam kerja hilang. Itu dihitung secara matematis. Ya. Untuk nominal 1 juta ini adalah ada standarnya, Bu, ya? Ya, ada standarnya. Misalkan untuk mati kalau nggak salah 60.000 kah? 60.000 jam kerja. Nanti deh saya share ke Bapaknya untuk penghitungan jumlah hari hilang. Iya. Untuk pengukuran akibat, di frekuensi jumlah alat yang kecelakaan dibagi jumlah jam kerja alat dikali 1 juta. Nah, untuk jumlah hilang alat kerja tersebut dan jumlah jam kerja penggunaan alat dalam 1 tahun dikali 1 juta. Ingat ini dalam 1 tahun. Untuk pengukuran upaya, yang pertama dengan kepemimpinan dan perencanaan, pelatihan dan komunikasi, analisa pekerjaan menggunakan job description, manajemen perubahan, sistem pembelian, pengadaan ataupun purchasing, pengaturan kerja dan izin operasi, inspeksi, sistem kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan, atau biasanya ada setiap Jumat tuh biasanya kayak senam pagi, alat pelindung diri, penyelidikan dan analisis kecelakaan, kesiapsiagaan darurat, mulai dari adanya tim emergency response dan juga rencana emergensi, audit dan tinjauan ulang, tindakan pencegahan dan koreksi, sistem manajemen lingkungan atau SML. Untuk tolak ukur pencapaiannya, yang pertama harus membuat semua kegiatan dapat diukur atau countable. Menentukan tolak ukur keberhasilan elemen-elemen program sebagai standar. Jadi bagaimana kita dapat mengukur? Ya harus ada tolak ukur, harus ada alat ukurnya, harus ada standar ukurnya. Ya, dengan apa pengukuran? Dengan melakukan audit, dengan melakukan inspeksi, bisa. Evaluasi membandingkan standar keberhasilan dengan keberhasilan yang telah dicapai. Mingguan, bulanan, atau triwulan. Dengan cara apa? Internal audit kah atau eksternal audit? Atau mungkin internal inspeksi ataupun eksternal inspeksi untuk dia mengukur pencapaian keselamatan operasional. Untuk koreksi, diidentifikasi masalah ataupun problem ataupun bahaya yang belum memadai. Program yang belum memadai, tolak ukur keberhasilan belum memadai, dan melakukan evaluasi kembali. Dicek. Untuk sistem manajemen risiko. Nah, sistem manajemen risiko yang pertama kita harus mengidentifikasikan semua kemungkinan bahaya apa saja yang ada, mengevaluasikan risiko, menilai risiko apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Nah, melakukan kontrol. Melakukan kontrol yaitu ada yang gimana, Pak? Proses-proses evaluasi dalam manajemen pengendalian risiko ini seperti apa itu, Bu? Cara-cara pengevaluasian. Kemarin nggak ada di ini kah, Pak? Nggak ada di share kah? Bentar ya. Ya. Ketika nanti kita ada bahas di slide selanjutnya, Pak. Jadi untuk manajemen risiko itu. Manajemen risiko pertama mulai dari identifikasi bahaya. Terus melakukan yang namanya penilaian risiko. Penilaian risikonya ini seperti apa? Ada analisa dan ada evaluasi. Analisa risikonya biasanya menggunakan apa? Ada menggunakan metode kualitatif, metode semi kuantitatif, dan metode kuantitatif.
Nah, biasa dengan apa bentuknya? Matriks resiko. Nah, matriks resiko udah pernah lihat Kak, Pak? Yang 5x5 ataupun yang 4x4 wadah. Kalau misalkan dia menggunakan metode semi kuantitatif dan metode kuantitatif ada nilai-nilainya. Ketika suatu kecelakaan atau suatu keadaan dinilai mungkin terjadi, tingkat keparahannya sekian, nah itu ada nilainya. Nilai-nilainya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Terus setelah kita melakukan analisa resiko, mengevaluasi resiko. Kira-kira risiko ini dapat diterima atau tidak? Kalau misalkan dapat diterima, misalnya nih, dia berada pada tingkatan hijau atau low risk. Nah, untuk low risk biasanya tidak usah pengendalian lebih lanjut karena sudah ada maintenance, pemeliharaan yang terjadwal. Ketika dia berada pada daerah kuning ataupun merah, moderat ataupun sering disebut high risk, kegiatan itu perlu dilakukan yang namanya perbaikan terjadwal. Setelah dilakukan yang namanya penilaian resiko, ada penanganan ataupun pengendalian. Pengendalian seperti apa? Kalau misalkan yang umum ada evaluasi, ada eliminasi, substitusi, manajemen kontrol, administrasi, dan juga APD. Atau kalau di pertambangan lebih sering dikenal engineering control, administrasi, work practice, dan juga APD. Engineering control ini sering disebut dengan primary control, administrasi ini secondary control, work practice ini tertiary control, dan APD. Kalau itu pernah dengar ya Pak ya? Iya, pernah Bu. Oke, setelah dilakukan yang namanya pengendalian ataupun penanganan, perlu lagi kembali dilakukan komunikasi. Setelah komunikasi, perlu kembali tinjauan manajemen. Nah, itu dia untuk manajemen risiko. Kira-kira sampai di situ di copy ya Pak? Copy Bu, copy. Oke. Nah, ini untuk identifikasi bahaya. Membayangkan kecelakaan yang dapat terjadi, menganalisis insiden, masa sebelum ada kerugian, laporan investigasi insiden, laporan kondisi, analisis kontrak, teknik insiden kritis, analisis pekerjaan dan prosedur, identifikasi pekerjaan secara signifikan, rencana kegiatan emergensi, pengkajian dampak lingkungan, kondisi finansial, FMEA, Taylor model, and effect analysis ini biasanya untuk di bagian teknik nih sering pakai ini. Nah, sebenarnya hampir sama dengan JSA. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya yang mungkin terjadi atau HAZOPS, Hazard and Operability Study, Incident Recall Technique, lembar periksa inspeksi, informasi asuransi, pokoknya kegiatan yang bisa kita lakukan, upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasikan semua kerugian yang mungkin terjadi. Ya. Jadi dengan cara apa? Berarti kita harus punya data-data. Data-data itu ya mungkin data-data kejadian sebelumnya, catatan-catatan, semualah inspeksi, audit yang sudah dilakukan. Itu dia untuk mengidentifikasi kemungkinan kerugian yang akan diterima. Gitu. Nah ini dia Pak untuk yang tadi. Si matriks resiko. Jadi matriks resiko ini adalah perbandingan kemungkinan dan juga tingkat keparahan. Ini dia menggunakan matriks 4x4. Nah, kalau dia tadi yang metode kualitatif, itu hanya menggunakan tabel ini saja sebagai alat ukurnya. Sedangkan ketika menggunakan yang namanya metode semi kuantitatif, kita buat ini. Risiko sama dengan severity dikali probability. Jadi ada nilainya. Nanti untuk likely to yang pasti, yang sangat mungkin terjadi nilainya biasanya ini 10. 10, 5, 3, ini 0,1. Ada nilainya. Untuk dia tingkat keparahan yang fatal, yang major, minor, ataupun mungkin yang hanya P3K, ada nilainya. Nah, apabila pada tingkat C ini, C, atau continuously, ini C, kegiatan kerja ini dapat
dapat diberhentikan saat itu juga. Kalau Dapat dia nilainya diberhentikan C, Bu, ya? saat itu. Ini yang katastrofik namanya, ataupun bencana. Jadi dapat diberhentikan saat itu juga. Sampai dilakukan pengendalian, baru ketika ada namanya resiko sisa, resiko sisanya mungkin sudah di NGB ataupun mungkin sudah di low, nah baru bisa dilakukan atau dieksekusi. Kalau di S nih, biasanya di S yang berada pada tingkat boleh dilakukan, tetapi harus tetap dilakukan perbaikan terjadwal. Kalau pada medium, nah untuk di medium ini biasanya dapat dilakukan tetapi penjadwalan perbaikan tidak segera. Nah untuk MR dan NGB ini ya dapat dilakukan tanpa pengendalian, dalam artian karena memang sudah ada maintenance yang sudah terjadwal. Kayak gitu. Ini ada nilai-nilainya nih. Ketika dia terus-menerus 10, sering 6, kadang-kadang 3, jarang 2, sangat jarang 1. Ini kalau menggunakan simetrics 5 kali 5. Ketika setelah dihitung nih, penghitungannya adalah paparan dikali kemungkinan dikali konsekuensi. 10 dikali 1 dikali 20. Ketika nilainya itu berada di atas 20, itu masuk ke extreme risk, risiko ekstrim. Di atas 10 sampai 19 itu risiko tinggi atau high risk. Untuk risiko sedang 3 untuk sampai standar itunya, Bu. Standarnya. Ini standarnya. Kalau ada satu lagi standarnya. Nanti saya kirim Pak untuk standarnya. Ada dia yang masih menggunakan nilai ratusan. Ini kalau ini dia nilainya hanya 2 digit. Ada yang pakai nilai 3 digit. Jadi saya share nih. Untuk level-level risiko. Ini ada dia standar dari British, ada yang pakai standar dari New Zealand. Jadi ada beberapa perbedaan. Cuman tetap aja untuk skor nilainya itu, kalau misalkan dia yang metode kuantitatif, paparan dikali kemungkinan dikali konsekuensi atau tingkat keparahan. Ini kalau untuk yang penilaian kuantitatif. Tadi yang ini tadi hanya semi kuantitatif, yang ini kualitatif. Gimana Mas? Bisa di-share aja nanti Bu ya. Oke, siap. Untuk ini ya. Untuk Nah, selanjutnya setelah dilakukan yang namanya evaluasi risiko, kita ke pengendalian atau penanganan. Ada primary control atau engineering control sering disebut, secondary administratif, tertiary work practice, prosedur, semua dokumen-dokumen kontrol di sini. Dan terakhir ada PPE ataupun APD. Ini penjelasannya aja. Untuk engineering control, memasang peredam suara, memasang pelindung. Nah, dia untuk kontrol secara keteknisan. Terus untuk administratif kontrol, mengendalikan jalannya masuk, mengendalikan kontrak kerja, mengendalikan jam kerja, mengendalikan shift. Nah, itu dia merevisi langkah-langkah kerja pada prosedur kerja, mengurangi penggunaan tenaga fisik. Pokoknya secara administrasi. Oke, dan terakhir ada APD. Ini komunikasi, keterampilan komunikasi yang efektif. Setelah tadi melakukan yang namanya pengendalian atau penanganan, harus ada menginformasikan atau mengkomunikasikan. Komunikasi adalah bagaimana menyampaikan informasi dari komunikan ataupun pengirim ataupun pemberi informasi kepada dari komunikator kepada komunikan. Komunikator adalah pengirim ataupun pemberi informasi, dan komunikan adalah penerima atau pendengar. Dengan cara apa? Ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung itu dengan cara verbal. Contoh seperti dengan safety meeting, safety talk, ataupun yang dengan verbal. Ada komunikasi tidak langsung, komunikasi yang menggunakan media. Misalkan dengan cara menulis,
di slogan ataupun menulis di papan pengumuman ataupun biasanya dengan mengirim secara email. Oke, komunikasi atau kebingungan ya. Untuk menyampaikan informasi tertentu, jangan sampai menimbulkan yang namanya ambiguitas atau kebingungan dari si penerima informasi. Karena ketika sudah ada kebingungan, berarti informasi yang diberikan tadi tidak sampai secara utuh. Nah, makanya harus menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan gambar-gambar yang sesuai, menggunakan suara yang jelas, kayak gitu. Oke. Komunikasi yang efektif, proses orientasi, proses instruksi kerja, dialog personal terencana, pertemuan K3. Nah, pertemuan K3 ini ada skupnya safety talk antara pengawas dan bawahan, skupnya safety meeting antara pengawas dan tenaga kerja lain, skupnya safety committee meeting untuk satu perusahaan beda departemen. Kampanye SHEQ, promosi SHEQ. Promosi ini lebih seperti tersedianya slogan-slogan, tersedianya gambar-gambar lambang-lambang K3, bagaimana bendera budaya K3 gitu. Ini kalau lebih ke promosi. Nah, pertemuan K3 persiapan, melakukan presentasi dan evaluasi. Jadi ketika persiapan kita harus menentukan topik apa untuk pertemuan K3, mempersiapkan siapa yang akan menyampaikan atau memimpin pertemuan itu, membuat yang namanya rundown ataupun jadwal pertemuannya. Nah, ketika presentasi ya mengikuti program ataupun mengikuti rundown yang telah direncanakan. Ketika evaluasi ya melihat apakah sudah sesuai dengan program yang direncanakan atau belum. Kalau misalnya belum sesuai, yang dipastikan ketika melakukan pertemuan K3 di pertemuan selanjutnya ya harus lebih baik. Kayak gitu. Untuk APD merupakan kontrol terakhir dari suatu bahaya yang mana fungsinya adalah untuk melindungi sebagian atau keseluruhan bagian tubuh dari pekerja ataupun tenaga kerja. Nah, untuk APD sendiri ada safety helmet, safety earplug, safety goggles, terus ada masker atau perlindungan pernapasan dan perlengkapannya, safety gloves, safety shoes, wear pack, pelindung alat jatuh, dan lain-lain sebagainya APD yang diperlukan atau yang distandarkan di suatu perusahaan. Oke, untuk mematuhi peraturan perundangan Indonesia, mengajukan pengesahan kepala teknik dan wakilnya, juru ledak, izin gudang bahan handak, izin tangki bahan cair berbahaya, izin kapal keruk, izin lori, izin kemantapan lereng, izin modifikasi peralatan, dan lain-lain, serta pelatihan. Untuk menyusun peraturan, jelas dan simpel, tidak berlebihan, dibutuhkan sesuai dengan operasional, say what they mean and mean that what they say. Mengatakan apa yang mereka inginkan dan mengartikan apa yang mereka katakan. Sosialisasi atau implementasi peraturan, kembali mengkomunikasikan, menentukan pendekatan untuk komunikasi seperti apa, melakukan pemeliharaan kesesuaian, motivasi karyawan untuk konsisten mengikuti peraturan yang telah dibuat. Jadi ini contoh kecilnya aja kebijakan K3 ataupun kebijakan keselamatan pertambangan. Nah, kebijakan keselamatan pertambangan itu tadi ya, namanya juga kebijakan, merumuskan hal-hal yang bijak. Merumuskan hal-hal yang bijak untuk mencapai keselamatan, program keselamatan pertambangan. Nah, setelah disusun, berarti harus ada yang namanya program-program lanjutannya. Nah, program-program apa yang dilanjutkan, ya harus dikomunikasikan, harus disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja. Harus diketahui oleh seluruh tenaga kerja dari seluruh tingkatan. Setelah disosialisasikan, ya perlu dimotivasi
perlu memberikan motivasi dalam bentuk safety talk, safety meeting, safety briefing, dan lain sebagainya. Untuk peraturan perusahaan secara umum, peraturan kerja khusus, ada izin kerja dan prosedur-prosedur khusus, program pendidikan ataupun training, peraturan atau peninjauan, penggunaan tanda-tanda dan warna, pemantauan secara reguler, JSA, SOP, izin kerja khusus, lalu lintas, dan lain-lain. Untuk kegiatan inspeksi, kegiatan menguji ataupun memeriksa standar yang ada di perusahaan dengan standar yang ada ditemukan pada suatu objek. Nah, jadi inspeksi ini kita itu based to one object, melihat berdasarkan satu objek tertentu. Itulah dia perbedaannya dengan audit. Untuk audit kita melihat secara sistematis keseluruhan, sedangkan untuk inspeksi pada satu objek tertentu saja. Nah, misalnya apa? Misalnya kita ingin melihat menginspeksi lingkungan kerja, ya fokusnya hanya lingkungan kerja. Ingin menginspeksi alat berat, nah fokusnya hanya alat berat. Kayak gitu. Dan untuk inspeksi ini berfokus kepada hasil akhir. Jadi hasil akhir ataupun hasil apapun yang kita temukan saat melakukan inspeksi itu yang kita ukur, yang kita bandingkan dengan standarnya. Misalkan untuk alat dengan nameplate yang ada di situ. Misalkan untuk bahan-bahan berbahaya atau bahan kimia dengan MSDS-nya. Jadi kita melihat atau menguji yang ada nyata saat itu dengan standar yang berlaku. Jadi kita bisa melihat peralatan ataupun objek ini perlu perbaikan atau penanganan seperti apa. Untuk tipe inspeksi, berdasarkan keperluan atau penanggung jawabannya ada inspeksi eksternal dan internal. Ya, internal dilakukan oleh tenaga kerja yang sudah kompeten, dan eksternal menggunakan atau bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun perusahaan jasa bidang inspeksi. Terus ada lagi secara waktu berdasarkan waktu pelaksanaan ada inspeksi berkala atau inspeksi terencana dan inspeksi tidak terencana. Untuk inspeksi terencana memang sudah ada penjadwalan. Sedangkan untuk inspeksi tidak terencana adalah inspeksi yang dilakukan sewaktu-waktu. Ketika dilakukan pemeliharaan harian ataupun pemeliharaan berjadwal ditemukan kelainan. Jadi perlu diinspeksi lebih lanjut. Nah, itu dia yang dinamakan dengan inspeksi tidak terencana. Nah, untuk melaksanakan inspeksi ini sendiri perlu misalkan nih untuk seorang tenaga kerja yang memang sudah diberikan tugas oleh pengawas untuk melakukan inspeksi tetap harus dibimbing atau tetap harus bersama dengan pengawas tekniknya. Terus mengenai manajemen kesehatan kerja. Fungsi dasar dalam program safety recognize seluruh kerugian, mengidentifikasikan seluruh kerugian, mengevaluasi seluruh kerugian yang mungkin terjadi, mengatur rencana pengendaliannya, mengimplementasi rencana, dan memonitor efektivitas program. Bahaya-bahaya kesehatan apa saja? Bahaya kimia, bahaya fisika, bahaya biologi, bahaya ergonomi. Ada lagi satu lagi, bahaya psikososial. Nah, untuk kimia bagaimana terpapar? Biasanya menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, untuk itu biasanya ada MSDS namanya, Material Safety Data Sheet, lembar data keselamatan bahan, LDKB. Jadi di LDKB ataupun MSDS itu sudah tercantum tuh bahan kimianya ini jenis apa, apakah mudah meledak, mudah terbakar. Kalau misalkan mudah terbakar atau mudah meledak, ada dibuat temperatur. Temperatur dia dapat meledak dengan sendirinya. Nah, jadi selanjutnya apa? Ada penanganan. Untuk penanganan, pengendalian seperti apa? Harus diletakkan pada suhu ruangan dengan ventilasi yang cukup. Penanganan seperti apa? Kalau misalkan memang ada penggunaan yang manual handling, harus menggunakan APD apa saja. Nah, itu dia untuk bahan kimia. Dan di Permen 5 2018 tadi sudah ada di lampirannya itu, lampiran apa ya? Lampiran 3 atau lampiran 4. Ada NAB atau nilai ambang batas
suatu zat kimia bahan-bahannya itu dapat terpapar seperti apa. Untuk bahaya fisik atau fisika, ini temperatur, kelembaban, kebisingan, angin, radiasi mengion dan tidak mengion masuk di sini. Jadi misalkan untuk kebisingan, seorang pekerja itu direkomendasikan 8 jam kerja hanya boleh terpapar 85 desibel akustik. Di atas itu perlu menggunakan APD. APD-nya apa? Yaitu earplug ataupun earmuff. Misalkan lagi mengenai penerangan atau pencahayaan, untuk bekerja di kantoran itu minimal 300 lux. Ketika berada di atas dari 300 ataupun di bawah dari 300 perlu yang namanya pengendalian apakah cahaya yang diredupkan atau diterangkan. Karena itu akan mempengaruhi kualitas kerja mata, mengakibatkan yang namanya mata lelah. Terkait bahaya biologi. Nah, untuk bahaya biologi ini bakteri-bakteri. Kalau misalkan pekerjaan di perkebunan atau di hutan, biasanya ada hewan-hewan buas, apakah itu ada di bahaya biologi. Untuk ergonomi, misalkan untuk getaran. Untuk getaran yang diterima tangan dan lengan, itu ada berapa kecepatannya. Dan untuk getaran yang diterima seluruh tubuh, berapa kecepatan minimum dan maksimumnya. Ada di lampiran Permen 05/2018. Untuk bahaya psikososial, biasanya selain dari keempat bahaya ini ada lagi dari psikososial, psikis ataupun psikologi dari seorang pekerja itu harus sering-sering diukur, harus sering dipantau. Karena banyak penyebabnya, misalkan nih, tekanan dari atasan, stres jam kerja, stres pekerjaan, gitu. Jadi psikososial, lingkungan pekerjaan. Ini B3. Tadi yang saya bilang MSDS, Material Safety Data Sheet atau LKDB, lembar keselamatan data bahan LKDB. Lembar keselamatan data bahan. Untuk B3 biasanya perusahaan itu kalau misalkan selain perusahaan kimia jarang nih punya pengolahan B3 sendiri, biasanya menggunakan pihak ketiga yang memang bekerja sama dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Gitu. Terus untuk investigasi kecelakaan, ketentuan manajemen dalam investigasi, ada kebijakan dan prosedur. Nah, prosedur ini seperti apa? Sudah ada SOP untuk melakukan investigasi. Dan biasanya untuk investigasi ini sendiri ada tim investigasi sendiri dari user. Ataupun kalau misalkan memang tidak ada tim investigasi, biasanya yang melakukan investigasi adalah tim pengawas. Investigasinya dari user yang membantu ya? Kalau misalkan dari user, ada tuh biasanya Pak, user untuk tim investigasi. Tetapi kalau misalkan pun tidak ada, yang melakukan investigasi itu adalah pengawas. Pengawas yang ada di perusahaan. Tetapi pengawas yang dimaksud di sini adalah bukan pengawas langsung. Itu dia untuk tim yang dibentuk saat itu juga. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama memang sudah ada tim investigasi. Yang kedua, ketika pun memang tidak ada investigasi, berarti perlu dibentuk tim investigasi untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, untuk pembentukannya itu perlu izin dari PTL ataupun KTT. Yang mana ketika dibentuk, untuk misalkan kriteria orang, gimana, Mas? Untuk kriterianya sendiri itu seperti bagaimana untuk pembentukan tim investigasinya itu? Tim investigasi biasanya pengawas dan juga pengawas, tapi bukan pengawas langsung ya? penanggung jawab area. Pengawas ya, dan penanggung jawab untuk area. melakukan investigasi. Iya. Pengawas dan penanggung jawab area. Tetapi bukan pengawas langsung. Kalau misalkan investigasinya adalah investigasi kecelakaan. Oke, di copy ya, Mas. Di copy. Sumber-sumber harus tersedia. Sumber-sumber harus tersedia, berarti harus kita kumpulkan dulu nih data-data semua yang diperlukan untuk melakukan investigasi.
ada sistem efektif untuk mengkomunikasikan informasi. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar ada tuh CCR tadi. Di CCR command room. Control command room. Ada tindakan yang realistis harus didukung. Terus leaders atau manajer harus menunjukkan konsennya. Leaders atau manajer memastikan kebijakan dan prosedur investigasi dipatuhi. Ya. Nah, untuk investigasi kecelakaan atau keadaan darurat itu ada prinsip namanya 4P. Position, people, part, and paper. Ini dia apa ya Mas 4P. Position, people, part, and paper. Nah, untuk people-nya ini saksi langsung dan saksi tidak langsung. Saksi langsung adalah orang yang melihat, mendengar, merasakan kecelakaan itu tersebut langsung dengan indera-indera yang dia miliki. Sedangkan untuk saksi langsung adalah saksi yang tidak terlibat langsung, tidak terlibat secara mendengar, melihat langsung. Jadi gini Bu, misalkan terjadi kecelakaan tambang kan, bagaimana kalau misalkan pada saat itu posisi pengawas tidak berada di tempat? Nah, dia konteksnya adalah sebagai saksi tidak langsung. Maksudnya untuk langkah awal yang dilakukan ketika terjadi kecelakaan tambang. Misal nih, ketika terjadi kecelakaan. Kan posisi, ya. Gimana Mas? Lanjut. Misalkan terjadi kecelakaan tambang Ibu ya, otomatis kan beberapa pekerja yang ada di situ kan bisa saja terjadi dia tidak mau menyentuh langsung dengan orang yang mengalami kecelakaan tambang, dan pada saat itu di tempat yang sama itu posisi dari pengawas itu tidak ada di lokasi. Gimana kira-kira untuk langkah yang harus diambil kira-kira untuk kecelakaan? Misalkan gimana ya, misalkan untuk di bagian operator lah, kita bilang operator. Jadi ada salah satu operator ini mungkin yang terbalik kah mungkin alat beratnya. Nah, jadi ada operator lain yang melihat. Nah itu disebutlah saksi langsung. Oke. Dan prosedurnya adalah ketika terjadi kecelakaan, si saksi ini tadi harus melapor dulu. Melapor ke CCR. Gitu. Ataupun ke pengawas langsungnya. Kalau misalkan sudah dalam keadaan terdesak bagaimana itu ya? Misalkan dalam keadaan memang si korban ini memang betul-betul perlu tindakan untuk menyelamatkan gitu Bu. Oke, gini. Segera jadi, mungkin. Iya, perlu tindakan. Pertama kita harus ke CCR. CCR ini adalah command room ataupun customer service lah, gitu. Yang bisa langsung menghubungkan dengan tim tanggap darurat. Nah, jadi ketika menghubungi command room ataupun tim ERT ataupun saluran telepon, biasanya kan saluran telepon yang memang untuk keadaan darurat. Kita hubungin, kita katakan keadaan emergency. Sebutkan emergency 3 kali. Sebutkan nama si pelapor. Misalkan nih Pak Syam Ali, saya Syam Ali. Sebutkan lokasi kejadian ataupun di site mana. Sebutkan kondisi korban. Nah, biasanya pakai baju kerja tuh ada name tag ataupun apa yang ada di situ. Saya menemukan terjadi kecelakaan. Buatlah namanya Bagus. Bagus tertimpa kren atau apa, keadaannya terjepit, tidak sadarkan diri. Mohon segera dikirimkan bantuan sesegera mungkin ke sini gitu. Jadi pas kita melakukan pelaporan ke CCR ataupun mungkin ke tim tangkap darurat harus seperti itu. Jangan sampai sih ketika misalkan nih Bapak lihat sudah kejang-kejang orangnya dikeluarkan atau diapain, nah ketika memang diberikan pertolongan sekalinya malah memperparah. Apalagi dalam artian Bapak tidak punya kompetensi untuk melakukan P3K. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Cukup telepon aja, cukup hubungi bagian tim tanggap darurat ataupun P3K. Biar mereka yang akan datang membawa bantuan.
bagaimanapun kondisinya, orang yang berada di tempat itu tidak boleh kontak langsung dengan si korban begitu Bu, sebelum melakukan pengkoordinasian dengan pihak terkait. Iya Gitu ya? benar. Kalau Saya misalkan kira memang seperti itu. korbannya ini misalnya jauh nih, butuh mobilisasi 3 jam atau Iya, ya. 1 jam Gimana lah ya, kalau 1 itu jam Bu? 3 jam itu terlalu lama, Hmm. 1 jam gitu kan. Dan korbannya ini masih meringis-ringis gitu kan, masih kayak memberikan respon. Kalau misalkan dia memberikan respon dan kemungkinan ada ada kemungkinan lah gitu. Jadi kita bisa langsung nih berkomunikasi dengan tim P3K atau tim IRT, dibuat ini aja Pak speaker. Nah, sebutkan aja kondisi korban saat itu. Jadi tim IRT ataupun P3K akan bantu pertolongan apa saja yang bisa dilakukan saat itu. Tetapi tetap harus perlu persetujuan dari KTT. Karena kembali lagi ke prinsip investigasi kecelakaan, tidak boleh mengganggu gugat TKP ataupun TKK tanpa persetujuan dari KTT. Ya, boleh dirubah dalam artian apa? Untuk memberikan pertolongan. Gitu sekalipun sih, dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan darurat, memang harusnya dikomunikasikan dengan KTT Bu ya. Iya, harus dikomunikasikan dengan KTT. Apapun keadaan. Jadi cara mengkomunikasikannya itu bukan ucur-ucur kita komunikasi KTT, hubungin KTT, telepon KTT, bukan. Nah itu tadi ada fungsinya CCR tadi. Nah CCR inilah yang akan menjadi mediator antara pengawas ataupun dengan si saksi yang ada di situ dengan KTT. Gitu loh Pak. Kalau misalkan memang butuh memberikan beberapa penanganan di TKP ataupun di tempat kejadian kecelakaan, tetap harus butuh persetujuan dari KTT. Kopi ya Pak? Kopi. 4P position, people, part, and paper. Paper ini yang masuk di sini adalah semua dokumen-dokumen seperti JSA, SOP. Biasanya kan sebelum mulai pekerjaan ada toolbox meeting, ada daftar hadir. Nah, kita untuk menilai nanti fungsinya untuk apa. Ketika kita melakukan investigasi, kita bisa melihat apakah itu berada pada posisi kurangnya kontrol, baik itu pengawasan, SOP, prosedur, dan lain-lain, atau berada di penyebab dasar atau berada di penyebab langsung. Mungkin Bapak sudah pernah dengar tuh teori domino. Iya, iya. Teori domino, semakin ke kanan itu adalah kerugiannya dan yang sebelah kiri adalah penyebabnya. Ada yang namanya penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, ada kontak dengan bahaya, dan ada yang namanya kerugian. Ataupun risiko. Nah, wawancara saksi nih, tempat yang tepat terpisah tersendiri, waktu dan tujuan, apa dan bagaimana, gunakan alat bantu, khusus pribadi saksi, jangan menyelamatkan, inilah. Jadi ketika melakukan yang namanya investigasi ini ke saksi, wawancara dengan saksi, biarkan saksi di sini menjelaskan apa yang dia lihat, didengar, dirasakan, dan bagaimana. Itu dulu. Kayak gitu. Ini tadi untuk incident quotient model. Model penyebab kecelakaan. Kerugian, kecelakaan, sebab langsung, sebab dasar, dan kurangnya kendali. Tapi kalau kita menggunakan tadi teori domino, kalau teori domino itu di sini ada loss atau kerugian, ada insiden ataupun bahaya, ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar. Kalau pernah lihat. Kira-kira sampai situ ada yang ditanyakan, Pak? Iya. Untuk ini Bu, jadi yang melakukan investigasi itu adalah pengawas yang ada di situ Bu ya?
Atau Bukan. Jadi kembali lagi, kalau misalkan di tempat kerjanya sudah ada tim investigasi, ya tim investigasi lah yang melakukan investigasi kecelakaan. Ada 2 case. bagaimana kalau misalkan pembentukan tim investigasi itu dilakukan? Misalkan Jadi gini, gimana? beberapa perusahaan kan, taruhlah misalkan bukan perusahaan besar kan Bu, kan ini realitas aja nih Bu, karena kalau kita mengacu kepada perusahaan yang betul-betul profesional dalam menjalankan fungsi administrasi, mungkin kan beberapa fakta yang ditemukan di lapangan, memang ada beberapa perusahaan yang mungkin tidak menjalankan itu Bu. Misalkan keterangan tadi ada tim investigasi yang dibentuk dan sebagainya. Nah, kalau misalkan memang belum ada tim investigasi yang dibentuk. Dibentuk saat itu juga, tadi kembali lagi, suatu kecelakaan itu kan harus segera dilapor dan segera dilakukan investigasi. Nah, untuk membentuk itu sendiri biasanya tim pengawas, dan juga penanggung jawab area. Yang mana untuk membentuk ini sendiri tetap harus butuh persetujuan dari KTT tadi. Gitu. Harus ada berita acara, siapa personil yang terkait, itu dia Pak. Kira-kira di copy? Keterlibatan ini Bu, keterlibatan apa namanya, inspektur tambang gimana itu? Keterlibatan dari inspektur tambang, dia tetap ikut. Jadi kan pernah baca ini nggak Pak, apa namanya, tahapan-tahapan melakukan investigasi. Ya kalau untuk tim investigasi tetap tadi pengawas, tetapi ya kalau misalkan inspektur tambang ya ikut, tapi bukan sebagai pengawas, dia bukan sebagai tim investigasi. Gitu. Oke. Ini tadi sebagai sebab penyebab langsung ada yang namanya unsafe action dan unsafe condition. Kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Kondisi tidak aman contohnya pelindung tidak memadai, PPE tidak memadai, peralatan sedang rusak, dan lain sebagainya. Untuk tindakan tidak aman, gagal memberi peringatan, gagal menaati peraturan, gagal menaati prosedur, melepas alat pengaman, dan lain-lain. Untuk penyebab dasar, ada job faktor dan personal faktor. Faktor pekerjaan dan faktor personal. Faktor pekerjaan itu contohnya apa? Target pekerjaan, terus jam kerja. Nah, untuk faktor personal itu seperti apa? Faktor personal masuk lagi di sini emosi, keluarga, nah, dan lain-lain. Kurang kemampuan, kurang pengetahuan, kurang keterampilan, stres. Gitu. Kira-kira sampai itu ada yang ditanyakan? Ya. Oke, selanjutnya ada di audit. Audit adalah memeriksa atau pencapaian keberhasilan suatu sistem yang ada di perusahaan. Sifatnya bersifat objektif dan reliable. Dapat diuji kehandalannya dan bersifat objektif. Kembangkan suatu peralatan audit yang objektif, gunakan proses audit yang valid, karena memang sudah ada pedoman ataupun panduan penerapannya. Pastikan bahwa audit dilakukan oleh orang yang kompeten. Nah, berarti orangnya harus sudah tersertifikasi audit. Misalkan kalau untuk audit SMKP harus seseorang yang sudah mendapatkan sertifikasi auditor SMKP. Oke, auditor SMKP. Dan juga, misal nih, ketika melakukan yang namanya audit SMKP ataupun audit SMK 3, itu harus dilakukan secara independen atau bebas. Maksudnya adalah,
Berarti menggunakan auditor lebih kurang minimal 2 orang. Karena 1 orang auditor tidak bisa mengaudit departemennya sendiri. Kenapa tidak bisa? Untuk menghindari yang namanya bias. Jadi ketika ada nanti 2 auditor yang menguji dari beda departemen, mereka akan melakukan audit silang namanya. Jadi akan saling mengaudit departemen masing-masing. Si A akan mengaudit departemen si B dan si B akan mengaudit departemen si A. Audit ini harus bersifat independen dan tidak boleh bias ataupun bias. Ya. Sama seperti inspeksi, ada audit eksternal dan ada audit internal juga. Untuk SMKP, kalau boleh tahu, beda sih. Kalau untuk SMK 3 ada beberapa kriteria untuk kelas awal, transisi, dan lanjutan. Untuk awal itu 66 kriteria. Untuk transisi ada 144 kriteria audit, dan untuk yang lanjutan ada 166 kriteria audit. Jadi ada skornya. Ketika pencapaiannya berada pada persentase 0 sampai 65, itu akan mendapat sanksi administratif. Dapat sanksi. 66 sampai 84 itu akan mendapat yang namanya sertifikat silver atau perak. 85 sampai 100 itu gold. Ya. Untuk yang sistem manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja. Kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan? Lanjut, Bu. Lanjut aja, Bu. Oke. Hari ini 2 materi itu aja dulu, Pak. Besok kita ke pengelolaan lingkungan, manajemen keadaan darurat, dan kaidah teknis. Jadi untuk sementara 2 materi dulu, Bu ya? 2 dulu. Besok kita akan ke 3 materi lagi, dan lusa 3 materi. Oke. Terus nanti di hari keempat kita akan bahas interview tadi ya, Pak. Kisi-kisinya itu. Oh, yang nanti hari keempat ya? Hari keempat. Untuk Yang ini. Yang ada berapa itu? Yang ada berapa elemen? Nanti kita bahas sama-sama. Nanti hari keempat ya? Oh, sorry. Oke, kalau gitu, Pak. Pertemuan kita hari ini sampai